Kajian kita pada pagi hari ini insya Allah akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah yang baru saja kita bacakan pada muqaddimah tadi. Itu adalah satu surah yang Allah beri nama surahnya dengan surah Al-Haqqah. Diberi nama surah kita ini dengan Al-Haqqah karena memang ada bunyi lafaz kalimat itu pada ayat yang pertama. Bahkan 3 ayat yang pertama itu muncul kata ini Al-Haqqah. Nanti kita akan bahas apa sebenarnya pengertian kata Al-Haqqah itu. Bapak Ibu, kita sudah mengenal pasti bahwa nama-nama surah di dalam Al-Quran ada berapa Bu jumlahnya? 114 surah. Amrun tauqifiyun minallah. Apa maksudnya? Perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi bukan malaikat yang memberi nama, bukan Nabi Muhammad yang memberi nama-nama surat-surat itu, tidak. Tapi dari semenjak Al-Quran itu berada di Lauhul Mahfuz, nama-nama surah-surah itu sudah dibuatkan oleh Allah. Jadi apa yang ada di Lauhul Mahfuz itu pula yang diberi nama surahnya oleh Allah ketika sampai di bumi kepada Nabi Muhammad. Walaupun kadang-kala nama-nama surah itu ada nama lain yang mana Nabi mengistilahkan dengan nama lain, surah-surah itu ada. Atau para sahabat Nabi, kami kenalnya surah Tabarak, misalnya Al-Muluk kemarin yang kita bahas itu dikenal juga dengan kalimat surah Tabarak karena dipanggil, diawali surah itu dengan Tabarakallazi biyadihil mulk. Begitu juga dengan surah Al-Haqqah, surah yang membincangkan tentang kiamat. Karena apa? Al-Haqqah itu hari kiamat. Mari kita lihat Bapak Ibu, apa pesan-pesan, informasi-informasi penting, wasiat-wasiat untuk kita amalkan melalui ayat-ayat kita pada surah Al-Haqqah ini. Al-Haqqah, Bapak Ibu, ada ulama yang mengatakan ini asal perkataannya dari Al-Haqq, yang benar. Yang benar. Ada yang berkata Al-Haqqah ini berakar dari kata hakikat. Hakikat itu apa maksudnya? Hakikat intisari dari sesuatu, hakikatnya gitu kan. Jadi ada yang mengatakan begini, karena hari kiamat itu pasti. Yang benar itu kan pasti, itu kebenaran dari Allah kan pasti. Kiamat itu kebenaran dari Allah pasti. Bulan Februari kita puasa Ramadan, pasti enggak Bapak Ibu berjumpa dengan bulan Ramadan? Belum tentu. Yang pasti apa yang pasti? Kiamat. Kiamat itu kiamat Pak. Kiamat itu ada sugra, ada kubra. Yang mati serang-serang itu sugra. Kiamat semua nanti dilenyapkan itu kubra. Kiamat juga namanya itu. Jadi kalau bulan Februari Maret kita puasa Ramadan belum pasti, Allahu a'lam, kita masih ada umur atau diantara itu Allah panggil nyawa kita, cabut nyawa kita, enggak tahu ya, Allahu a'lam. Ya, perhitungan bulannya memang itu bulan puasa Ramadan. Tapi apakah kita akan berjumpa dengan Allahu a'lam. Yang pasti apa? Yang pasti hari kiamat. Yang kedua, kenapa para ulama mengatakan Al-Haqqah itu dari perkataan hakikat? Bapak Ibu, karena ketika kiamat itu terjadi semuanya akan dibongkar. Nah, ada yang tersembunyi. Seluruh hakikat sesuatu dinampakkan. Jadi ada satu hadis Nabi itu yang Aisyah istri Nabi, dia bertanya-tanya kepada Rasul. Kata Nabi begini, nanti kalian akan dibangkitkan di padang mahsyar tidak memakai sehelai benang pun. Lalu Aisyah, ya Rasulullah, lalu nanti si Anu akan melihat auratnya si Anu, si Fulan. Lalu Nabi menjawab, tidak ada lagi kepikiran
ke situ. Karena apa? Dahsyatnya hari kiamat. Jadi Bapak Ibu, kenapa dari kata hakikat? Tidak ada lagi yang tersembunyi. Kalau di dunia banyak yang benar terpenjara, yang salah berkeliaran di luar sana. Kalau kiamat nanti terjadi, semua yang ditutupi itu dinampakkan oleh Allah. Ada kebenaran yang pernah kita sembunyikan, oh nampak. Kalau kalau di dunia kita tutupi aurat kita, kenapa? Malu kita kelihatan sama orang. Di hari kiamat tidak ada. Semua hakikat, si anu salah, si anu betul, oh si anu itu dia ditampakkan semuanya, tidak ada lagi yang abu-abu. Pengadilan dan hakim yang adil, pengadilan yang adil, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata al-haqq. Tapi Bapak Ibu, ini maknanya adalah tentang hari kiamat yang Al-Quran itu menarasikan tentang hari kiamat berbagai macam model cara. Contoh, kiamat itu ada dalam Al-Quran muncul dengan narasi yaumul qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Nah, itu kan namanya. Tapi ada juga yaumul qiyamah, hari kiamat itu dengan istilah lain, bermacam-macam, bermodel-model istilahnya. Al-qari'ah, al-zalzalah. Kalau al-qari'ah ini Pak, akar katanya dari qara'a. Qara'a itu menggedor, menggetuk. Ibu punya anak bujang, lalu pagi-pagi belum bangun, digedor pintunya. Apa yang terjadi? Bangun dia. Kalau Allah menggedor alam ini, bagaimana? Kiamat. Al-qari'ah, mal-qari'ah, itu kan? Al-qari'ah itu Qur'an, menggedor alam ini, kiamat. Tidak ada lagi kita pengajian tadabbur, tidak ada lagi. Kiamat. Az-zalzalah. Zalzalah itu bahasa kitanya sehari-hari gempa. Zilzal itu gempa. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, terjadi gempa. Bagaimana kalau gempanya itu yang datang dari Allah? Kiamat. Bahasa ini memang ketika kiamat itu terjadi, maka ada unsur gempanya. Bapak Ibu terbayang tidak ada gunung yang kokoh kuat begitu bisa bertabrakan satu sama lain, habis, ya kan? Di dalam Al-Quran ada lagi kata kiamat itu dengan narasi al-waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah, itu ya. Itu yang pasti terjadi, kejadian yang pasti terjadi. Di dalam Al-Qur'an hari kiamat itu juga ada Allah sebut dengan nama lain. Naba'ul azim, berita penting yang wajib dipercayai. Kalau kita tidak percaya, celaka ujungnya. Itulah dia hari kiamat. Bapak Ibu, kali ini Allah menyebutkan al-haqqah karena perspektif yang lain. Ustaz, aku acuk mana Allah menyebutkan hari kiamat? Padahal kan ini diantara surah-surah masih periode Makkiyah. Nabi diangkat menjadi Rasul, ayat-ayat yang awal-awal turun itu bercerita tentang hari kiamat. Padahal bila kiamat itu terjadi? Rahasia Allah. Tapi kiamat yang sukra itu kan rahasia terjadi, meninggalkan surang. Tapi kiamat yang semuanya dibinasakan, dimatikan, nanti di ujung kan? Terakhir nanti. Terakhir. Habis semuanya. Tapi kok itu tema yang lebih awal disampaikan di dalam Quran. Nabi diangkat menjadi Rasul, keadaan umat jahiliyah, yobana pakai kafianya sirah. Itu ya. Lalu bagaimana? Kenapa Allah menurunkan ayat-ayat? Ternyata begini Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Bu bergabung. Kalau orang sudah paham dan mengkarakter pada dirinya tentang adanya hari kiamat, hari berbangkit, itu otomatis ia melihat dunia ini perspektifnya berbeda. Kenapa jahiliyah itu mudah untuk dirubah oleh Nabi Muhammad dengan para sahabatnya? Karena menu untuk diarahkan mereka keyakinan tentang hari kiamat. Ada satu lagi episode kedua dari kehidupan, namanya hari akhirat, hari kiamat. Langsung tuh Bu, berubah 180 derajat perspektif kita tentang hidup di dunia. Kalau orang tuh punya pemahaman adanya hari kiamat. Bahasa
yang sederhana dapat kita pahami. Orang kok kesadonyo kalau percaya dengan hari kiamat, nah ada kejahatan lain. Isi penjaro tentunya kosong. Mbak aku mandi yang batang, iya ada kesempatan. Kalau cukupnya kabambe, tekanannya kiamat, tekanannya Allah Maha melihat dia. Tahu dia bahwa nanti di hari kiamat, walaupun CCTV orang tidak pernah lihat dia, tapi CCTV Allah nampak. Anda jadi kalau banyak kini orang di penjara, kalau perlu penjaranya buat cek lain tambah cek lain, itu apa tuh indikasinya? Keyakinan masyarakat dengan hari kiamat, hari berbangkit semakin tipis kulit bawang, atau mungkin tidak ada sama sekali. Ya yang korupsi itu kamunya Islamnya apa Ustaz? Ya itu dia, Islamnya hanya KTP, Islamnya hanya nama doang gitu, nama satu. Si alam tuh.